Nah, Oke. itu ada yang ngerjain. Ngerjain Hmm. ketika dia ingin ngomong bahwa ayo kita menangkan paslon nomor 2, nggak bisa mulutnya nyebutkan nomor yang sebelah gitu. Oh, Sehingga oke. dia istighfar, ya terus wudhu, sholat 2 rakaat. Mhm. Ternyata setelah itu nggak sadar, Mhm. dipanggilin guru ngaji, ya dibacain sadar. Tapi ketika Mhm. sadar minta pulang. Pulangnya bukan minta ke rumah, Hmm. tapi minta ke rumah pasangan sebelah. Lah, oke Bang Imam, tadi terakhir kita ngomong tentang kriminalitas sedikit ya. Nah Bang, Ya. jadi ingat nih Bang, berapa tahun yang lalu kan kayaknya cukup santer tuh ya masalah begal nih Bang, begal di Depok nih. Abang lihatnya gimana sih Bang? Memang Depok nih khasnya sama begalnya atau gimana menurut Abang nih? Ya kalau masalah kriminalitas, kita bisa ngelihat angka kriminalitas sebenarnya di Hmm. perbandingan Ya, ya. antara Depok, Bekasi, Tangerang, Jakarta pasti gitu. Pokoknya di Jabodetabek gitu Heeh. Bang ya. Oke. Dan Depok termasuk kota yang paling aman dalam masalah kriminalitas. Kriminalitas kan Hmm. macam-macam ya. Ya, ya, Dan ya, masalah begal ini, kalau warga Depok coba googling gitu ya, ya. bilang kata begal, maka yang keluar bukan Depok. Yang Ah, keluar daerah lain itu yang lebih ngetop. iya, iya. Ya lebih Jadi ngetop. Depok bukan juaranya Bang ya? Bukan juaranya. Tapi kok santer Bang? Ini kerjaan siapa sih Bang? Ya saya nggak tahu ya. Ya, kan yang namanya apa ya? Ya bisa sesuatu itu besar ketika memang medianya dibesarin. Padahal ya ibarat Ah, gini, kita ngadain acara, iya, iya, besar acaranya, tapi iya, nggak ada media. Pasti yang tahu cuma orang sekitar. iya, Tapi iya, kita ngadain acara kecil, tapi kita medianya digedein. iya, iya. Bahkan sekota Depok orang tahu kan gitu. Se-Indonesia Bang. Se-Indonesia tahu, sedunia bahkan kan gitu. Jadi tergantung dari media yang mempublikasikan. Oke, oke. Bang, ini kan mau maju nih Bang ceritanya. Mm. Eh, yang saya ingin tanyakan begini, menurut Abang nih sejauh mana sih Abang udah nangkep, udah bisa nge-grab nih suara hati terdalamnya rakyat Depok tuh sebenarnya pengen apa sih Bang? Iya, iya. Apa yang dan kemudian apa sih yang bisa ditawarkan sama pasangan Idris Imam nih yang kira-kira nggak bakal bisa ditolak nih sama rakyat Depok? Iya. Bisa cerita nggak Bang? Ya, kita udah ngerekam. Nah, Ngerekamnya dari pengalaman kita pertama, kedua kita survei. oke. Jadi survei kemauan warga Depok mau seperti apa. Maka terjadilah 10 program yang kita buat. Oh, yang 10 Contoh, janji kampanye itu Bang? iya 10 Yes. janji kampanye atau 10 program unggulan ya. Ya. Programnya sih banyak, cuman kan kita tawarkan yang 10 ini. Mhm, Ya mhm. misalkan contoh 5 miliar per kelurahan. Kenapa Hmm. dikasih 5 miliar? Kenapa nggak 10 miliar sih Bang biar lebih banyak lagi? Ya pengennya sih banyak ngasih ke warga kan Ya, gitu, tapi ya. nggak mungkin Ini kekuatan 5 miliar udah dihitung Bang ya? sudah Visible ya? dihitung, sudah dihitung, Visible ya? sudah dihitung. Jadi, Jangan jadi kayak janji PHP Bang. siap insya Allah. Ya janji tentang pembangunan posyandu. Ya Iya, karena itu iya. kebutuhan warga. Mhm, Jadi kita dalam membuat program itu pertama adalah berbasic dari pengalaman. Pengalaman mhm, saya, pengalaman Pak Kiai. Saya mhm. reses tuh biasanya ngambil Data ya? data ke warga butuhnya apa. Mhm, Pak mhm. Kiai apalagi yang setiap hari kan Iya. dia kerja di sini. Yang kedua menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Ya Mhm. bayangin aja Bang, kalau misalkan pemerintah daerah itu tingkat paling rendah adalah kelurahan. Iya, 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 betul, karena di situ ada betul. stafnya. Nggak mungkin kita Itu ujung tombak ya Bang ya? oh iya, kelurahan paling terendah pemerintahan. Mhm. Nggak mungkin pemerintahan terendah adalah RT atau RW. Iya, Ya, iya. undang-undang aja, undang-undang tentang kepala desa, ya desa paling rendah bukan RT RW. Mhm, Jadi harus sesuai dengan undang-undang. mhm, Termasuk di dalamnya tentang Undang-Undang Jaminan Kesehatan Nasional. Kan mhm, JKN itu berbasiskan BPJS, nggak ada yang lainnya. Kalau mhm. berbasis yang lainnya pasti akan mendapat teguran dari Depdagri. Ya. Oke. Jadi begitu. Jadi basisnya adalah peraturan perundang-undangan. Kalau nggak sesuai, nggak boleh diprogramkan. Makanya Karena programnya itu sampai janji, kelurahan Bang ya? iya itu janji palsu gitu. Mhm, Karena mhm, nanti undang-undang tidak membolehkan. mhm, mhm. Yang ketiga berdasarkan kekuatan APBD. Kita Oke. hitung-hitungan nih, APBD Mhm, Depok cuma 3 triliun. Pengen mhm, ngasih ini, pengen ngasih itu, kira-kira kuat nggak? Kan mhm, gitu. mhm, mhm. Apalagi kalau orang yang nggak ngerti, nggak pengalaman Iya, iya. tentang bagaimana mekanisme membuat program kerja.
Ya ditanya kuah PPS aja nggak ngerti. Abang nggak ngerti juga kan ya? Nggak ngerti. Abang nggak ngerti kan wajar karena Iya, orang iya, iya. biasa. Iya. Ini kan pernah menjadi caleg dan Ah. pengen menjadi wakil wali kota atau menjadi wali kota kan gitu. Ini ngomongin pesaing nih. Enggak kan abang yang bilang. Iya, 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 iya. Ya, iya. jadi gitu. Jadi kalau Oke. orang ingin nyalon jadi wali kota atau wakil wali kota harus ngerti dong Harusnya udah tentang hatam tuh, Bang, ya? Udah mekanisme hatam, ya? pemerintahan. Apalagi istilahnya gampang, Bang. Aha. Anggaran itu utama gitu. Oke. Kebijakan umum anggaran itu yang utama. Kalau nggak ngerti buat program, ya kacau jadinya. Nanti janji-janji nggak bisa direalisasin gitu. Iya, selain Oke. nggak sesuai dengan undang-undang, uangnya nggak cukup. Hmm. mau dikasih makan apa itu ASN kan gitu. Iya, 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 iya. Jadi iya. gitu, Bang. Jadi yang 10 janji itu, Bang, itu semuanya udah ditakar ya? Sudah Udah ditakar, sudah Oke, ditakar. oke. Insya Allah. Karena kita jangan sampai juga, Bang, jadi saat nambah lagi pemimpin, Bang, yang ngasih Iya, iya, PHP ya, Bang. betul, betul. Makanya kami juga punya satu kebijakan pembangunan yang partisipatif. Partisipatif apa maksudnya? Memang Depok dengan segala persoalan yang ada sekarang itu nggak bisa dipecahkan melalui APBD Kota Depok saja. Tapi juga bisa kita minta bantuan provinsi, bantuan pusat. Karena kita pengalaman udah saya lakukan. Iya, Bukan iya. ngomong bahwa nanti kita akan minta ke provinsi, kita akan minta ke pusat. Itu udah kita lakukan. Tinggal dioptimalkan. Oke. Kan gitu. Kita tahu ngebangun sekolah SMA negeri itu bukan kewenangan dari Depok kan gitu. Punya Provinsi Jawa Barat. Uangnya dari mana beli lahannya? Dari Jawa Barat. Oke, oke. Bangunnya juga dari Jawa Barat, kata kewenangan Jawa Barat. Kalau ngebangun underpass Dewi Sartika dari mana? Ya betul bahwa uang pelebaran jalannya dari Pemda Depok. Tapi fisiknya dari Provinsi Jawa Barat. Karena itu adalah jalan Provinsi Jawa Barat. Pahamlah, kita nggak usah diajarin yang begituan. Kalau orang baru gembar-gembor. Kalau kita mau udah pengalaman. Iya, iya, iya. Iya, suruh beli lahan, nanti yang ngebangun depak, ya kita juga tahu gitu. Oke, oke. Ya. Nah, ini menarik, Bang. Ini kita sekarang ngomong kompetitor nih, Bang, ya kan? Siap. Pesaing lah. Saya tidak menyebut lawan ya, kalau lawan kayak musuhan gitu kan. Kompetitor, Bang. Ini kan terutama calon wali kota Pak Pradi ya, Pak ya, Bang ya. Ini kan menarik karena sebelumnya bermitra dengan Pak Idris jadi wakilnya, terus sekarang jadi kompetitor. Ini kerasa agak gimana nggak sih, Bang? Kan berarti kan udah TST nih kan, Bang ya? Udah tahu sama tahu kelebihan, kekurangan masing-masing gitu. Gimana nih, Bang? Ya kalau saya sih santai aja, santai dalam arti gini bahwa Ya. pilkada di Depok itu udah ini yang keempat. Oke. Nur Mahmudi 2 periode, Ya. Idris 1 periode, berikutnya ini ya. periode baru lagi nih, ini yang keempat. Gitu. Ya, ya. Dan saya menjalani juga sebagai ketua tim sukses Aher Deddy Miswar. Oke. Jadi biasalah pilkada itu pasti ada yang kalah ada yang menang, Oke. makanya dibuat santai aja. Sebelumnya bermitra terus jadi kompetitor tuh biasa, Bang? Biasa kan Aher dengan Dede Yusuf begitu. Oke. Ya seperti sekarang Bang Pradi dengan Pak Kiai kan gitu. Ya, ya. Suatu hal yang biasa aja, saya kenal baik dengan Bang Pradi, ya Bang Pradi juga kenal baik ke saya. Cuman saya nggak kenal yang wakilnya baru muncul sekarang. Wakilnya kan oke, gitu. Oke. Ya Oh, sebelumnya nggak ada tracknya tuh, Bang? di Depok nggak ada. Bahkan beliau sebenarnya caleg dari, kalau nggak salah, Ya. caleg dari DPR RI, dapilnya Sumedang, Majalengka, dan Subang. Jauh, Bang. Jauh, makanya Jauh. makanya kenapa nih tiba-tiba nyalon, Oke, ya kan oke. gitu. Tapi ya Oke. namanya hak ya, Ya. setiap warga negara berhak saja menjadi calon. Jadi kalau sekarang mengkritisi tentang pemerintah Kota Depok, kemarin kemana aja? Hampura. Jahil, politisi emang dasar. Bang, nah ini kita sekarang ngomong self reflection nih, Bang. Kan Abang berarti bisa ngelihat juga kompetitor, Bang ya. Tadi Iya. cukup kenal Betul, lah betul. sama Betul, Pak Pradi kan. Betul. Bang, kalau jujur-jujuran, pasti Ya. tiap pasangan itu punya kekuatan, punya kekurangan ya, Bang ya. Iya, betul. Kalau Abang ngelihat Pradi sama siapa? Afifah ya, Bang ya. Iya, betul. Itu apa sih, Bang, kekuatan mereka yang Abang rasa nih lebih baik dari pasangannya Abang nih? Ya kalau lihat sih partai koalisi ya. Oh. Karena kita partai koalisinya 4, beliau lebih dari 4. Lebih gemuk ya, Bang, Lebih koalisinya? gemuk Oke. koalisi. Jadi saya lihat kelebihannya itu saja.
Pede sekali ya. Kelebihannya itu saja. Pede sekali. Nah, tapi kan walaupun itu saja tetap harus ada langkah-langkah antisipatif ya Bang ya. Di Iya, sini iya. 4 lawan 6 ya Bang. Itu Ya, yang partai parlemen ya Bang ya. ya, Yang ada juga kan partai non parlemennya kan gitu. betul, betul. Lalu apa Bang yang disiapkan sama Idris Imam nih agar yang cuma itu saja itu nggak jadi sandungan nih Bang? Ya, ya jadi ini pilkada ya. Ya. Memang partai itu bagian terpenting dalam apa ya, pendaftaran. Jadi perahunya atau tiketnya. Oke. Setelah tiketnya selesai bahwa berhak menjadi calon, ya selesai sebenarnya. Oke. Sementara yang milih adalah rakyat, bukan partai politik gitu. Oke. Maka kita antisipasinya adalah rakyat memilih itu bukan berdasarkan partai. Hmm. Jadi beberapa kali pilkada gitulah. Ya, iya, Kemarin misalkan Ridwan Kamil contoh, nggak punya partai, didukungnya Iya, sama iya. P3, PKB sama apa. Di parlemen itu kecil, Iya, iya. tapi menang karena Oke. yang milih rakyat. Yes, yes. Dulu yes. Aher juga gitu, Mhm, PKS kecil, Iya, iya, ya iya. tetap menang karena Iya. yang milih rakyat. Oke. Jadi kita antisipasi kepada bagaimana memberikan apa ya satu kampanye yang menarik bagi masyarakat agar memilih pasangan Idris Imam. Gitu. Jadi langsung approach itu ke pemilik suara Bang ya? Iya, Oke. harus begitu karena ini pilkada bukan pemilihan legislatif. Itu beda. Partai itu ibaratnya tadi udah selesai Bang ya? Ah, perahunya. tiketnya sudah selesai. Oke, Iya. oke. Ya walaupun partai seharusnya kan terus mengawal, Iya, iya, iya. tapi tidak identik antara perolehan suara di legislatif dengan Yes. pilkada. Itu tidak identik. Betul, betul. Apalagi data di Indonesia konsisten Bang ya. Party ID itu kecil ya Bang. Iya, betul. Iya, 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 Kecuali iya. PKS. Tetap ya, tetap luar biasa abang gue yang satu ini ya. Bang, saya mau nanya yang agak sensitif, boleh ya bang ya? Dari tadi perasaan udah sensitif. Basa-basi berarti. Bang, gini bang, pilkada yang sekali ini untuk kasus Depok nih bagi PKS ini agak unik bang. Ya karena kan inilah pilkada Depok pertama setelah bercerainya PKS dengan beberapa mantan kadernya. Ah, siap. Bener ya bang ya? Udah ketebak pertanyaannya. Awalnya bikin Garbi terus bikin Partai Gelora. Nah walaupun saya nggak mengikuti bang, nggak mengikuti detail maksudnya, tapi Dan nggak mendaftar juga kan? non partisan. Iya, iya. Saya sih penggiat podcast. Nah tapi setelah saya lihat-lihat bang, kayaknya nih suara-suaranya kan mereka nih lebih dukung sebelah nih bang, ya kan? Sementara mereka nih mantan kader bang, yang namanya mantan kader kan pasti tahu rahasia dapur, tahu kelebihan kekurangan kita gitu kan ya. Ya. Nah ini menurut abang nih masalah nggak sih bang bagi proses untuk memenangkan pilkada Depok 2020 ini? Ya kita kalau dalam pengalaman nggak ada masalah. Pengalamannya kan kemarin di pemilu legislatif. Oh nasional ya? Langsung keukur kan ya. Iya. Kalau mereka keluar dari PKS kan harus suaranya lebih kecil. Kenyataannya alhamdulillah lebih besar kan. Naik ya, gitu. signifikan Naik, bang ya? Signifikan. Oke. Yang kedua bahwa struktur organisasi dari Gelora itu belum mapan ya, karena kan Iya, baru iya, ya, pasti iya. sedang mencari kader, sedang membentuk struktur. Ya, kita lihat begitu saja. Dan ya beberapa pengurus Gelora sendiri kan sebenarnya teman-teman kita. Ya, jadi ada yang memang ke sana, ada yang juga enggak karena Oke. karena melihat ada satu prinsip yang mereka masih masih miliki sebagai kader PKS gitu, masih memiliki. Jadi kalau yang majunya seorang Insinyur Imam Budi Hartono gitu kan. Itu teman gue ya. Teman gua itu kan. Iya. Guru ngaji gua kan gitu. Iya. Ya, mereka akan tetap memilih kita insya Allah. Oke, jadi bagaimanapun hubungan-hubungan pribadi itu nggak bisa Nggak bisa. buang begitu Ya apalagi aja, Bang, satu alma mater kan gitu. Iya. Ya Bang Rama ya. Katanya Bang Rama dukung saya kan gitu. Oh, alhamdulillah. Luar biasa ya. Emang susah kalau pengaruh guru ngaji ya. Bang, saya mau tanya yang berikutnya nih. Bentar. Nah, jadi Bang, ini siapapun yang mimpin Depok nih ya. Yep. Itu kan di depan mata nih masalahnya udah jelas banget Bang. Ya. Satu adalah gimana nanganin COVID. Ya.
Dua, bagaimana menangani masalah-masalah sosial ekonomi yang menjadi turunan dari dampak si COVID ini. Betul. Apa sih yang bisa ditawarkan sama Idris Imam, Bang? Masalah Oke. ini, Bang. Kita menawarkan namanya, nah ini nih, kartu KDS. Nah, Hmm. disorot ya. Ini kartu KDS ini salah satu dari pemecahan masalah COVID. Jadi kan masyarakat nih banyak apa ya, di PHK, Ya, pengangguran ya, ya. usahanya gulung tikar Mhm, gitu. Ini kita tawarkan, jangankan buat bayar BPJS, buat makan aja susah kan gitu. Betul, Maka betul. kalau dia masyarakat tidak mampu, ya dia lansia, disabilitas, maka otomatis akan mendapatkan kartu ini. Kartu ini ada 7 fungsi. Salah Oke. satu membayarkan BPJS, karena kan kalau dia sakit berarti langsung bisa menggunakan kartu ini. Kedua, mendapat bantuan bansos. Jadi Oke. kalau dia memang nggak punya kerjaan, dia akan mendapatkan bansos langsung dari pemerintah kita. Dan lain-lain lah. Ada 7 fungsi, Sekolah Bang, ada ya? 7 fungsi, termasuk sekolah, beasiswa dan Tadi sebagainya. kriterianya apa aja, Bang? Kriteria orang Kriteria bisa pertama dapat. orang miskin, orang kaya jangan ya, karena nggak punya duit kan gitu. Kasihan uang pemerintah kalau Iya, buat iya. orang kaya. Iya, Ini pasti iya. buat yang memerlukan. Mesti orang kayak nyumbang malah, Bang, Iya, ya? harusnya begitu kan ya. Iya, iya. Yang kedua tadi adalah lansia. Lansia, Nah, oke. yang ketiga adalah disabilitas. Oke, Jadi oke. tiga Kelompok besar ini, Bang, itu. ya? Tapi Iya. ke depan akan kita kembangkan untuk para kader posyandu, PKK, RT, RW, LPM yang merupakan mitra terdepan dalam bekerja dengan pemerintah membangun Kota Depok. Mudah-mudahan Oke. nanti, makanya kita belum bisa memberikan ke mereka karena melihat kapasitas APBD. Kalau APBD makin besar, insya Allah Iya. akan mengarah ke sana. Ya mudah-mudahan tahun 2022 kah kita bisa memperbesar ini. Tapi sementara 3 tadi, Bang, ya? Itu yang pertama adalah KDS ini. Yang kedua, kita punya namanya program 5.000 pengusaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha. Jadi orang-orang yang tergradasi dari pekerjaannya, yang ter-PHK dari pekerjaannya, yang nggak punya pekerjaan lagi, kita ingin jadikan mereka seorang pengusaha. Caranya gimana? Kita latih, kita kasih modal, kita kasih mentor. Dilatih, kasih modal, mentor. Mentor. Gitu ya? Oke. Mentornya siapa? Berarti bukan cuma modal doang, Bang, ya? Enggak. Karena banyak juga yang dikasih modal bangkrut dan Bangkrut. nggak Soalnya bisa. kalau dikasih modal doang, uangnya buat bayar utang gitu kan. Harus ada mentornya supaya Iya. uangnya bisa dimanfaatkan benar buat usaha. Mentornya siapa, Bang? Misalnya? Mentor adalah pengusaha yang memang sukses. Oh, Ya, oke. bukan pemain bola, bukan. Iya. Karena dengan mentor ini yang nggak bisa online diajarin online. Oke. Yang belum bisa buat packaging diajarin packagingnya. Belum Oke. bisa buat logo kita buat logonya. Marketingnya kita ajarin. Baik sekota Depok mungkin sampai se-Indonesia bahkan diekspor. Mudah-mudahan jejaring kita ada. Oke. Jadi insya Allah nih kita benar-benar apa ya, sungguh-sungguh lah ya ke depan Iya. untuk membangun 5.000 pengusaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha. Insya Allah bukan 6.000 saja Bang yang mungkin jadi pengusaha. Karena multiplier efek daripada 6.000 ini akan banyak. Bisa jadi 5 kali lipat, 6 kali lipat dari yang diharapkan. Oke. Contoh misalkan kita ingin jual ikan cupang yang sekarang lagi tren lah ya. Gitu. Iya. Ikan cupang di Depok udah sampai Amerika loh Bang. Wih, Amerika. Bahkan Orang Depoknya belum nyampe. Iya betul ekspornya. Bahkan teman saya itu setiap 2 bulan sekali menjual ikan cupang ke Aceh 2.000 ekor. Dan dia merasa setiap kali online pasti habis. Nah ikan cupang ini butuh yang namanya toples. Kan dia hidupnya di toples bukan di Iya. bukan di kolam. Iya. Maka akan ada pengusaha toples, benar kan? Iya, betul. Muncul satu pengusaha. Ikan cupang ini butuh pakan, maka ada pengusaha pakan. Pakannya, Udah iya. berapa tuh Bang? Udah 3 kan Iya, gitu. iya. Kalau kita susurin lagi bahkan lebih dari ini nih. Yes. Nah multiplier efek itulah yang mudah-mudahan Depok perekonomiannya akan tumbuh. Dan kita lihat di zaman pandemi COVID-19 ini UMKM yang paling bertahan terhadap kondisi itu. Maka kita, ayo warga Depok, kita jadi pengusaha. Terus ada pertanyaan, kalau semua jadi pengusaha siapa yang beli kan gitu? Iya. Ya insya Allah yang namanya pengusaha kan nggak seragam. Iya, betul. Orang jadi tukang nasi uduk pasti beli beras kan gitu. Iya, betul. Orang tukang beras pasti beli makan restoran Padang kan gitu ya. Betul. Jadi saling membutuhkan. Bahkan bukan Depok saja yang membutuhkan. Indonesia, dunia butuh semua produk-produk di Depok. Dan di Depok punya produk yang sudah mendunia Bang. Ikan hias dan tanaman hias.
Oh itu udah ekspor Bang ya? Udah ekspor ke Eropa ya, Iya, ekspor di iya. Asia dan ke Amerika. Tadi ikan cupang sampai ke Amerika. Ikan gapi Bang itu ke Thailand, Wih, ke Myanmar. Buat yes. apa ikan gapi? Ternyata buat kosmetik katanya. Dan itu Hmm. panennya setiap 2 minggu sekali. Wih, Makanya abang jalan-jalan. Nah, selain kurang hobinya mah apa podcast. podcast ya, bisa budidaya ikan gapi. Jadi Iya. enaknya itu dari mana bibitnya? Ada yang bawain bang. Oh, Abang oke. tinggal sediapin kolamnya sederhana, hebel ya, 8 biji dibuat kotak, terus dikasih plastik, nanti bibitnya didatengin. Oh, Kita tinggal oke. kasih makan kutu air, 2 minggu panen, langsung diambil sama yang ngasih bibit. Oke. Kalau satu kolam itu 1 juta, jadi satu kolam itu 1.000 ekor jadinya. Satu kolam ya. Satu kolam. Oke, oke. Jadi 1 ekor itu harganya 1.000, jadi 1 juta. Kalau abang punya 2 kolam 2 juta, punya 3 kolam Itu per 2 minggu per ya? 2 minggu. Ya kan panennya bisa setiap minggu kalau sudah 2 minggu. Yang pertama berarti minggu ketiga pasti panen lagi kalau Yes, punya yes. kolam lagi. Yes. Nah itu terus penghasilannya dan komunitas ini sekarang lagi banyak ya di Sawangan. Jadi mudah-mudahan nih warga Depok, yuk mereka ikan cupang, ikan hias tadi ingin difasilitasi oleh pemerintah Kota Depok untuk buat pasar internasional di Depok. Woi. Kalau ada pasar ikan hias ya di Kota Depok, ini kan orang makin banyak datang ke Kota Depok. Semakin banyak orang datang ke Kota Depok, pertumbuhan ekonomi Depok bakalan rame yang akan menambah PAD. Maka nanti Idris Imam ingin memperbanyak warga dunia datang ke Kota Depok. Pengennya Tahu begitu. gini podcast gua tutup aja. Enggak dimarahin subscriber gua. Bang, lanjut dikit ya Bang ya. Nah, ini hitung-hitungan nih Bang. Siap. Ya kan, kalau kita maju perang itu masa iya cita-citanya nggak menang kan, omong-omong banget kan Bang ya. Nah, ini Idris Imam nih ngitung-ngitungnya gimana nih Bang? Kansnya gimana Kasnya. Bang? Kita udah 3 kali survei bang. 3 Jadi kali ya? iya pakai survei lah. Weh, Nggak pakai ilmiah. perasaan. Ilmiah banget ya? Iya, karena namanya pilkada, namanya pemilu itu bisa diilmiahkan dengan survei. Oke. Ya, Valid nggak? ya valid lah. Lembaganya sudah teruji, terbukti dan amanah. dahsyat. Seperti calonnya kan gitu. Amin. Gila bener. Jadi kita sudah survei 3 kali. 3 kali. Itu berprogres Bang. Berprogres dan perkembangannya cukup mengembirakan. Oke. Kita tahu di mana kecamatan yang kurang, di mana yang sudah bagus dikuatkan. Ya, sekarang kader-kader partai pengusung maupun komunitas-komunitas pengusung sedang terus berjalan menguatkan dan menambah suara dari ya kalau kita warnain ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, ada yang warna merah gitu. Istilahnya kalau udah hijau berarti udah pendukung kuat tuh. Warna Oke. kuning ini 50-50. harus hati-hati kan gitu. Iya, iya, iya. Tapi kalau warna merah ini berarti lawan nih yang punya kan gitu. Oke. Maka ini gimana caranya supaya kampanye di mereka ya supaya bisa menjadi kuning, bisa menjadi hijau. Jadi kalau lihat peta nih Bang, ini hijaunya tambah banyak nih ya. Hijaunya tambah banyak alhamdulillah. Oke. Dan warna merah sudah berubah menjadi orange kan gitu. Seperti Covid ya. Kalau udah orange tuh kuning udah boleh sholat Jumat berjamaah tuh Bang. Betul banget. Udah boleh buka alun-alun. Bang, ini saya sempat baca di media-media lokal Bang. Ini katanya waktu Abang kampanye nih sama pasangan juga Bang ya, sama istri Bang ya. Itu ada sempet selentingan cerita yang aneh-aneh gitu. Itu kayak apa sih Bang ceritanya Bang? Ya sebagai orang Islam kan iman kepada yang goib kan bagian ya bahwa ada malaikat yang kita nggak kelihatan. Covid walaupun bisa dilihat pakai mikroskop tapi juga nggak kelihatan sebenarnya ada kan gitu. Betul. Termasuk makhluk-makhluk goib itu ada. Iya. Ya ini waktu Jin dan macam-macam ya Bang ya? jin, setan gitu ya. Iya. Itu ada gitu. Nah pada waktu istri kampanye ya kurang lebih 1,5 bulan udah 1,5 bulan dia kampanye. Jadi kalau orang bilang bahwa mungkin demam panggung, enggak, orang udah 1,5 bulan kan Aman-aman gitu aja ya. tuh ya, 1,5 Iya, bulan. aman-aman saja. Jadi kalau dibilang demam panggung, enggak karena udah 1,5 bulan kan gitu. Telat demam panggungnya ya. kalau Iya. demam panggungnya. Nah Oke. itu ada yang ngerjain ketika dia ingin ngomong bahwa ayo kita menangkan paslon nomor 2, nggak bisa mulutnya nyebutkan nomor yang sebelah gitu. Oke. Sehingga dia istighfar, ya terus wudhu, sholat 2 rakaat, ternyata setelah itu nggak sadar,
Dipanggilin guru ngaji, ya, dibacain sadar. Tapi ketika sadar minta pulang. Pulangnya bukan minta ke rumah, tapi minta ke rumah pasangan sebelah. Kaget kan? Akhirnya pendampingnya ya udah dimasukin mobil, terus saya juga ada di tempat yang nggak jauh dekat dari situ. Istri saya di Pangkalan Jati Baru, saya di di Gandul, jadi berdekatan. Deketan, Bang, ya. Akhirnya saya jemput, terus di dalam mobil saya berdua sama dia dan dia dalam keadaan pingsan, bawa ke rumah ya masih pingsan, kita gotong sampai di rumah, ditidurkan di ruhya. Ya kita kan sampai di ruqyah, Bang? iya kan kita nggak percaya sama dukun kan Iya, ya, percayanya iya. sama peruhyal, dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an sampai akhirnya diminumkan air minum ruhya itu. Sehingga dipaksa minum karena mulutnya rapat, dipaksa minum, tapi baru nyebut setelah itu, nyebut tentang pahit-pahit gitu. Padahal itu airnya air biasa yang bisa diminum kan gitu. Dan anehnya itu waktu pingsan itu telunjuknya itu nunjuknya keras banget kan, kalau orang pingsan harusnya kan lemes ya. Iya. Itu fotonya saya foto sih kalau mau ada yang mau lihat kan gitu ya. Iya. Ya setelah itu dia bilang pahit-pahit, akhirnya ditekan lah itunya jempolnya, jempol kakinya dan deket jempol tangannya, empatnya oleh anak saya dan ada satu wartawan ya memencet. Dan yang sakit ternyata yang dipencet sama anak saya kaki jempol sebelah kiri. Teriak-teriak dia, padahal pencetnya biasa aja, teriak-teriak. Ya akhirnya peruhyah bilang kalau kamu memang setan, masuklah ke dalam Islam kan gitu ya. Atau kamu balik ke tempat yang memang ini bukan rumah kamu kan gitu. Ya dari situ dia sadar terus muntah. Memang katanya peruhyah kalau memang jinnya atau setannya itu keluar, dia bentuknya muntah terus dia keluar. Ditanya siapa yang ngirimnya, dia duduk dan menunjuk. Tapi tidak ngomong, ngomongnya cuman itu. Tapi telunjuknya sangat kuat gitu, itu gitu. Kejadiannya gitu. Setelah itu ditanya lagi mana yang sakit, kepalanya sakit, saya tekan lagi kepalanya ya, dia teriak sakit lagi, ya dibilang lagi, ayo keluar dari tubuh istri saya kan gitu, masuklah kamu ke dalam Islam, kan jin juga kita dakwahi kan gitu, setan kita dakwahin supaya jadi masuk Islam. Ya akhirnya muntah lagi, setelah itu keluar. Terus dia akhirnya lemas, tertidur, beberapa menit kemudian bangun. Baru sadar karena belum sholat asar, udah jam 5 sebenarnya, karena nggak sadar jam 5 kita suruh wudu ya, terus suruh sholat asar, baru setelah sholat asar saya dampingi di tempat tidur, ya, dia cerita bahwa yang di depan dia tuh gambarnya bukan gambar nomor 2. Semua gambarnya gambar yang lain. Itu yang membuat dia jadi agak trauma gitu dengan itu. Dan alhamdulillah sudah 2 kali di ruhyah, ya sekarang sudah sehat, mohon doanya. Dan ada psikolog juga yang datang, dokter yang datang untuk melihat tentang kondisi kesehatan istri saya. Makasih kepada seluruh komunitas, seluruh warga Depok, para alim ulama yang sudah mendoakan kesehatan dari istri saya. Siap, istri saya sekarang berkampanye lagi. Walaupun masih belum boleh sama tim sukses. Supaya jaga dulu kesehatannya. Cukup suaminya dulu gitu. Siap, Bang. Terakhir, Bang, ini beberapa menit aja, Bang, karena sudah mepet banget waktunya. Bang, kelar ini, Bang, katakan kepilih insya Allah. Terus amin. Apa, Bang? Punya niat jadi wali kota di periode berikutnya? Ya kalau langkah saya sih menangin 9 Desember dulu ya. Nanti kalau bicara itu terlalu jauh perasaan. Iya, bijak sekali. Tapi kepikir nggak sih, Bang? Masalah kepikir bukan masalah kepikir. Karena kemarin itu dari perintah partai memang adalah kader berharap jadi wali kota gitu. Jadi tapi ternyata dalam Pilkada 2020 ini belajar dulu jadi wakil. Gitu. Oke. Baik, thank you Bang Imam. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan yang terbaik buat pasangan Bang Imam dan pasangannya, juga Siap. terbaik buat warga Depok. Amin. Terbaik buat kita semua. Amin. Itu aja, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.